Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edwin Adebadipa, mahasiswa program studi informatika semester 2 di Universitas Siber Muhammadiyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas semester 2 untuk mata kuliah etika profesi, yaitu berupa rangkuman materi yang telah saya pelajari mulai dari pertemuan 1 sampai 15. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembahasannya. Yang pertama adalah konsep dasar etika profesi. Etika adalah ilmu yang mempelajari nilai baik dan buruk menjadi pedoman dalam perilaku manusia. Untuk fungsi etika, mengarahkan perilaku manusia, kemudian menjadi dasar pengambilan keputusan, bentuk sikap jujur dan tanggung jawab, kemudian menumbuhkan rasa saling menghormati. Untuk hubungan etika, moral, dan norma, etika yaitu pedoman mengenai baik dan buruk. Kemudian moral, nilai yang diyakini individu. Dan untuk norma, aturan yang berlaku di masyarakat. Jenis-jenis etika ada etika deskriptif, etika normatif, kemudian etika profesi. Kesimpulannya, etika menjadi landasan dalam sikap dan bertindak, sehingga setiap individu mampu menjalankan profesinya secara profesional, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi nilai moral. Lanjut, etika dan manajemen teknologi. Etika dan manajemen teknologi merupakan penerapan nilai moral dalam penggunaan serta pengelolaan teknologi agar memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, untuk perkembangan teknologi yang semakin pesat, harus diimbangi dengan tanggung jawab sehingga penggunanya tidak bertentangan dengan nilai moral, hukum, maupun norma yang berlaku. Dasar-dasar penilaian etika. Suatu tindakan dapat dinilai baik atau buruk berdasarkan ajaran agama, kemudian adat dan kebiasaan masyarakat, hati nurani, kemudian nilai kemanusiaan. Dasar tersebut menjadi pedoman dalam menentukan penggunaan teknologi yang bertanggung jawab. Nah, untuk penerapan etika dalam teknologi, salah satunya adalah menggunakan teknologi sesuai aturan, menjaga privasi dan kerahasiaan data, menghargai hak cipta dan karya orang lain, menghindari penyalahgunaan teknologi untuk tindakan yang merugikan. Kesimpulannya, perkembangan teknologi memberikan manfaat banyak dalam kehidupan. Oleh karena itu, setiap pengguna teknologi harus menerapkan etika agar teknologi dimanfaatkan secara bijaksana, bertanggung jawab, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat. Kemudian, etika profesi. Etika profesi merupakan seperangkat nilai, norma, dan aturan yang menjadi pedoman bagi seorang dalam menjalankan profesinya secara bertanggung jawab. Etika profesi bertujuan menjaga martabat profesi, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta memastikan setiap pekerjaan dilakukan sesuai dengan kode etik yang berlaku. Beberapa prinsip etika profesi yang dibahas dalam materi meliputi utilitarisme, yaitu mengutamakan manfaat terbesar bagi masyarakat. Jati etik, yaitu menjalankan kewajiban sesuai nilai moral. Baik etik, yaitu menghormati hak setiap individu. Virtu etik, yaitu mengutamakan kejujuran, tanggung jawab, dan integritas. Ini adalah environmental etik, yaitu menjaga kelestarian lingkungan dalam setiap kegiatan profesi. Nah, penerapan etika profesi dapat dilakukan dengan mematuhi kode etik, menjalankan pekerjaan secara jujur dan tanggung jawab, menghindari tindakan yang merugikan masyarakat, menjaga nama baik profesi melalui sikap yang profesional. Nah, kesimpulannya, etika profesi menjadi pedoman dalam menjalankan pekerjaan secara profesional,
dengan menerapkan prinsip-prinsip etika sebagai profesional, mampu menjaga kepercayaan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan, dan menjalankan profesi dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya, profesi dan profesionalisme. Profesi merupakan pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus, pendidikan, pelatihan, serta tanggung jawab yang tinggi kepada masyarakat. Sementara itu, profesionalisme adalah sikap dan komitmen seseorang dalam menjalankan profesinya sesuai dengan standar kompetensi, kode etik, dan tanggung jawab yang telah ditetapkan. Kemudian, karakter profesi. Suatu pekerjaan dapat dikatakan sebagai profesi apabila memerlukan pendidikan dan keahlian khusus, memiliki standar kompetensi yang jelas, memiliki organisasi profesi, berpedoman pada kode etik profesi, mengutamakan pelayanan pada masyarakat dibanding kepentingan pribadi. Kemudian untuk profesionalisme, tunjukkan mulai sikap kerja sesuai kompetensi dan tanggung jawab, junjung tinggi kejujuran dan integritas, terus mengembangkan kemampuan pengetahuan, memberikan pelayanan yang berkualitas, mematuhi aturan dan sesuai kode etik profesi. Kesimpulannya, profesi dan profesionalisme merupakan dua hal yang saling berkaitan. Seorang profesional tidak hanya dituntut memiliki kemampuan teknis, tetapi juga harus menjunjung tinggi etika, bertanggung jawab, dan terus meningkatkan kompetensinya agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Lanjut, profesionalisme kerja. Profesionalisme kerja adalah sikap dan perilaku seorang dalam menjalankan pekerjaan dengan mengutamakan kualitas, tanggung jawab, disiplin, serta komitmen untuk memberikan hasil yang terbaik. Profesionalisme tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis, tapi juga oleh integritas, etika, dan kemauan untuk terus berkembang. Kompetensi profesional. Untuk menjadi seorang profesional, perlu diperlukan beberapa kompetensi, yaitu ada kompetensi spesialis, kompetensi metodik, kompetensi individu, kemudian kompetensi sosial. Nah, sikap apa aja sih profesional dalam bekerja yang harus dimiliki? Yang pertama, disiplin, tanggung jawab, jujur, serta berintegritas, mampu bekerja sama dan berkomunikasi dengan baik. Kemudian terus belajar dan meningkatkan kompetensi. Selanjutnya adalah berorientasi pada kualitas hasil kerja. Kesimpulannya, profesionalisme juga merupakan kunci keberhasilan dalam dunia kerja. Dengan memiliki kompetensi yang baik, serta sikap yang disiplin, jujur, dan bertanggung jawab, seorang akan mampu menghasilkan pekerjaan yang berkualitas, serta memperoleh kepercayaan dari organisasi maupun masyarakat. Selanjutnya, yang dibahas adalah perkembangan sains dan teknologi. Sains merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari fenomena alam secara sistematis melalui penelitian dan pembuktian. Sementara itu, teknologi adalah penerapan ilmu pengetahuan untuk menciptakan alat, metode, atau sistem yang dapat mempermudah pekerjaan dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Perkembangan sains dan teknologi telah membawa banyak perubahan di kehidupan manusia. Antaranya revolusi industri yang tadinya manual sekarang menjadi berbasis mesin. Teknologi informasi dan komunikasi yang mempercepat penyebaran informasi. Kemunculan teknologi baru yang modern seperti AI, kemudian virtual reality, global positioning system. Kemudian lanjut pemanfaatan teknologi di bidang kesehatan, pendidikan, transportasi, dan industri. Dampak perkembangan teknologi. Kemudian kemajuan teknologi memberikan berbagai manfaat seperti meningkatkan efisiensi kerja, mempermudah komunikasi, mendorong inovasi di berbagai bidang. Namun, perkembangan tersebut juga menuntut manusia untuk terus belajar serta mampu memanfaatkan teknologi secara bijaksana dan bertanggung jawab. Jadi, kesimpulannya adalah perkembangan sains dan teknologi memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan manusia.
Oleh karena itu, setiap individu perlu mengikuti perkembangan teknologi serta mampu memanfaatkan secara positif agar dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup. Kemudian lanjut, membentuk jiwa teknopreneur. Teknopreneur merupakan seseorang yang menggabungkan kemampuan di bidang teknologi dan jiwa kewirausahaan untuk menciptakan produk, jasa, atau solusi yang inovatif. Nah, karakter teknopreneur salah satunya adalah kreatif, inovatif, mampu melihat peluang bisnis, berani ngambil resiko, memiliki jiwa kepemimpinan, terus belajar mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar. Apa sih peran teknopreneur? Nah, untuk teknopreneur memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan inovasi dan lapangan kerja. Selain itu, perguruan tinggi juga berperan dalam membentuk jiwa teknopreneur dengan memberikan pendidikan, pelatihan, serta mendorong mahasiswa untuk mengembangkan ide bisnis berbasis teknologi. Kesimpulannya, teknopreneur merupakan kombinasi antara teknologi dan kewirausahaan dengan kreatif, inovasi, serta keberanian mengambil peluang. Seorang teknopreneur mampu menciptakan solusi yang bermanfaat bagi masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing di era digital. Kemudian teknopreneur dan prospeknya. Untuk pengertian seperti yang slide yang sebelumnya, teknopreneur merupakan usahawan yang memakai teknologi sebagai dasar pengembangan usaha. Nah, untuk prospeknya apa aja sih? Teknopreneur didukung oleh beberapa faktor, antara lain meningkatkan penggunaan internet dan teknologi digital, bertambahnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan berbasis teknologi, peluang muncul startup dan bisnis digital, dukungan pemerintah, perguruan tinggi, investor terhadap inovasi teknologi. Faktor keberhasilan teknopreneur. Agar mampu bersaing, seorang teknopreneur perlu memiliki pertama, kemampuan berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi, keterampilan, manajemen, dan pemimpinan, kemampuan bernegosiasi dalam membangun jaringan bisnis, dan fokus pada kebutuhan serta kepuasan pelanggan. Kesimpulannya, teknopreneur memiliki prospek yang sangat baik di era digital karena mampu mengubah perkembangan teknologi menjadi peluang usaha dengan inovasi, kemampuan manajerial, dan bermanfaat teknologi yang tepat. Teknopreneur dalam menciptakan bisnis yang berdaya saing dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Kemudian lanjut ke hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual adalah hak yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum atas karya intelektual yang dihasilkan dari kemampuan berpikir. KI bertujuan memberikan perlindungan hukum agar suatu karya tidak digunakan atau diperbanyak tanpa izin dan pemiliknya. Jenis-jenis KI yaitu hak cipta, paten, merek, desain industri. Pentingnya HKI karena memberikan beberapa manfaat antara lain melindungi hak cipta, mendorong kreativitas, mencegah pembajakan, memberikan kepastian hukum bagi pemiliknya. Kesimpulannya, kekayaan intelektual berperan penting dalam melindungi hasil karya dan inovasi. Lanjut, dinamika perubahan teknologi. Dinamika perubahan teknologi adalah proses pengembangan teknologi yang berlangsung secara terus-menerus dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, mulai dari cara bekerja, berkomunikasi, hingga menjalankan bisnis. Perubahan ini menuntut individu maupun organisasi untuk mampu beradaptasi agar tetap relevan dan mampu bersaing. Nah, untuk dampak perubahan teknologi, memberikan berbagai perubahan, diantaranya meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja, mempermudah komunikasi dan akses informasi, mendorong munculnya inovasi produk dan layanan, mengubah pola bisnis dan konvensional menjadi digital.
Nah, untuk strategi menghadapi perubahan teknologi, caranya terus berinovasi dan mengembangkan produk, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, memanfaatkan teknologi sesuai kebutuhan organisasi, melakukan evaluasi dan menyesuaikan strategi bisnis terhadap perkembangan pasar. Kesimpulannya, perubahan teknologi merupakan tantangan sekaligus peluang bagi setiap organisasi dengan kemampuan beradaptasi, berinovasi, dan memanfaatkan teknologi secara cepat. Organisasi dapat meningkatkan daya saing serta menghadapi perubahan di era digital dengan lebih baik. Selanjutnya adalah manajemen risiko dan strategi perencanaan. Manajemen risiko merupakan proses mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, serta mengendalikan risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Sementara itu, strategi perencanaan merupakan langkah yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan dengan memanfaatkan sumber daya secara efektif serta mengantisipasi berbagai risiko yang mungkin terjadi. Tahapan manajemen risiko yaitu pertama adalah identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, pengendalian risiko, dan yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Nah, pentingnya strategi perencanaan. Perencanaan yang baik membantu organisasi untuk apa aja sih? Menentukan tujuan dan prioritas kerja, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mengurangi kemungkinan dan risiko, meningkatkan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Kesimpulannya adalah manajemen risiko dan strategi perencanaan merupakan bagian penting dalam pengelolaan organisasi. Dengan mengenali risiko sejak awal serta menyusun perencanaan yang tepat, organisasi dapat meminimalkan kerugian, meningkatkan efisiensi, dan lebih siap menghadapi perubahan maupun tantangan di masa depan. Kemudian manajemen teknologi. Manajemen teknologi adalah proses merencanakan, mengembangkan, menerapkan, dan mengendalikan teknologi agar dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung tujuan organisasi. Penerapan manajemen teknologi tidak hanya fokus pada penggunaan teknologi, tapi juga pada pengelolaan sumber daya, inovasi, serta peningkatan daya saing organisasi. Kemudian, komponen manajemen teknologi. Dalam penerapannya, manajemen teknologi didukung oleh 4 komponen utama, yaitu humanware, technoware, infoware, orgaware. Dan manfaat teknologi. Penerapan manfaat manajemen teknologi memberikan berbagai manfaat antara lain meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja, mendorong inovasi produk maupun layanan, meningkatkan kualitas daya saing organisasi, membantu organisasi beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Kesimpulannya adalah manajemen teknologi merupakan faktor penting dalam keberhasilan organisasi di era digital. Dengan mengelola sumber daya manusia, teknologi informasi, dan organisasi secara terpadu, perusahaan dapat meningkatkan inovasi, efisiensi, serta mampu bersaing menghadapi perkembangan teknologi yang terus berubah. Baik, demikian rangkuman materi etika profesi yang dapat saya sampaikan. Dari seluruh materi yang telah saya pelajari, dapat disimpulkan bahwa etika, profesionalisme, serta pemanfaatan teknologi merupakan hal yang saling berkaitan. Sebagai mahasiswa informatika, kita tidak hanya dituntut memiliki kemampuan di bidang teknologi, tapi juga harus menjunjung tinggi etika, bertanggung jawab dalam setiap tindakan, serta mampu berinovasi untuk menghadapi perkembangan dunia digital. Semoga rangkuman ini dapat menambah pemahaman kita mengenai pentingnya etika profesi dan penerapannya dalam kehidupan maupun dunia kerja. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi presentasi ini, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.